Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailina Sofia dengan NIM 2410201111, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan Ibnu Maskawai dalam konsep memenuhi ujian akhir semester 4 saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Sartika, SFil MPDI. Biografi dan karya Ibnu Maskawai. Jadi Ibnu Maskawai ini adalah seorang filsafat Islam yang terkenal dalam bidang akhlak dan pendidikan. Jadi nama lengkapnya itu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Maskawai. Ia lahir di Persia atau Iran sekitar pada tahun 932 Masehi dan wafatnya itu pada tahun 1300 dan wafatnya itu 1030 Masehi. Ibnu Maskawai ini dikenal sebagai tokoh yang banyak membahas tentang pendidikan moral atau akhlak manusia. Jadi Ibnu Maskawai ini hidup pada masa dinasti Buwaihiyah dan bekerja sebagai pustakawan sekaligus penulis. Karena sering membaca berbagai buku dan jurnal ilmu pengetahuan, pemikirannya ini berkembang dalam bidang filsafat, sejarah, dan pendidikan. Ada beberapa karya yang terkenal pada Ibnu Maskawai ini, yaitu yang pertama Ahzib al-Akhlaq, yaitu membahas tentang akhlak dan pembentukan karakter. Yang kedua ada Tajarib al-Umum, yaitu berisi tentang sejarah dan pengalaman kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada Al-Fauz al-Asgar, yaitu membahas tentang jiwa dan filsafat hidup. Dari karya-karyanya ini, Ibnu Maskawai ini dikenal sebagai tokoh yang fokus pada pembentukan akhlak manusia melalui pendidikan. B. Kerangka berpikir Ibnu Maskawai. Kerangka berpikir Ibnu Maskawai lebih menekankan pada pentingnya pendidikan akhlak karena menurutnya manusia itu tidak hanya cukup memiliki ilmu pengetahuan tetapi juga harus memiliki perilaku yang baik. Ia berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa diciptakan jika manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dan menggunakan akalnya dengan baik. Dalam pemikirannya, pendidikan menjadi jalan untuk membentuk manusia yang seimbang antara akal, emosi, dan nafsu. Karena itu, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian manusianya masing-masing. C. Ada konsep manusia. Menurut Ibnu Maskawai, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan jiwa. Akal yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya, karena manusia bisa berpikir dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, jiwa nafsu, yaitu berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, jiwa keberanian, yaitu berhubungan dengan emosi dan semangat. Yang ketiga, ada jiwa berpikir, berhubungan dengan akhlak dan pemikiran. Jadi, manusia yang baik itu memiliki akal yang sehat dan akhlak yang baik. Menurut Ibnu Maskawai, ketiga bagian tersebut harus seimbang. Jika hawa nafsu terlalu dominan, manusia itu bisa melakukan hal yang buruk apa saja yang manusia itu mau sendiri, seperti itu. Tetapi jika akal mampu mengendalikan diri, maka manusia itu akan memiliki akhlak yang baik, yang bijak, yang rendah hati, mempunyai kasih sayang kepada orang lain, seperti itu. D. Konsep etika dan akhlak. Pemikiran Ibnu Maskawai paling terkenal adalah tentang etika dan akhlak. Menurutnya, akhlak adalah sifat yang sudah tertanam dalam dirinya seseorang sehingga seseorang melakukan sesuatu yang secara spontan. Akhlak itu tidak muncul begitu saja, tetapi bisa dibentuk melalui pendidikan, latihan, pembiasaan,
Dan kita itu harus mempunyai atau memiliki lingkungan yang baik, pergaulan yang baik gitu. Jadi Ibnu Maskawi ini menjelaskan ada 4 akhlak utama. Yang pertama hikmah, yang kedua sajaah, yang ketiga ifah, dan yang keempat adil. Jadi dari yang keempat tersebut, hikmah itu menjelaskan bijaksana dalam berpikir, sedangkan sajaah adalah berani dalam kebenaran. Yang selanjutnya ada ifah. Ifah adalah mampu menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir adil, bersikap seimbang dan tidak merugikan orang lain. Menurut Ibnu Maskawi ini akhlak yang paling penting karena baik buruknya masyarakat itu tergantung dari akhlaknya manusia itu sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir pemikiran pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Ibnu Maskawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak mulia, baik. Jadi menurutnya, guru tidak hanya bertugas mengajar ilmu, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Pendidikan ini juga harus dimulai sejak kecil karena karakter anak lebih mudah dibentuk sejak dini. Dari metode pendidikan, menurut Ibnu Maskawi dilakukan melalui pembiasaan, latihan, keteladanan, nasihat, dan penggayaan hidup. Nah, pemikiran Ibnu Maskawi masih cocok diterapkan sekarang karena terutama untuk membentukkan karakter peserta didik agar tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga dia itu harus memiliki sikap dan akhlak yang baik, attitude yang baik, karena attitude yang baik itu kita itu akan disukai oleh di sekitar lingkungan kita gitu. Itu tuh membawa dampak yang positif bagi orang lain juga, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.